Oke, guys, banyak yang bertanya kepada saya, dan belajar digital marketing itu apa saja sih? Oke, guys, banyak yang bertanya kepada saya, dan belajar digital marketing itu apa saja sih? Jadi kayaknya kok luas banget gitu ya, ada iklan, ada copywriting, ada funnel, ada landing page, ada macam-macam gitu kan. Oke, so di video kali ini saya pengen share kepada Anda. Jadi ini adalah sebuah framework dari Elite saya ya, DM Elite, yang sering saya pakai juga untuk coaching bisnis-bisnis yang lumayan gede gitu ya. Jadi ya, saya ada coaching juga. Jadi gini, jadi ini step-stepnya seperti ini. Saya pengen berbagi ini kepada Anda supaya paling tidak Anda tahu puzzle piece-nya itu apa sih. Jadi kalau misalkan nyetir mobil itu Anda tahu, oh ini gas, ini rem, ini persneling, ini kopling, ini lampu sign, ini setir gitu kan. At least Anda tahu semua part-partnya. Nah, nanti urusan Anda setelah Anda menguasai itu semua, urusan Anda mau ngebut-ngebut dikit lah, mau nggak nyalain lampu sign lah, itu urusan belakang gitu ya. Jadi ini adalah kerangka yang saya bagikan di sini nih, supaya Anda paling nggak tahu gitu. Jadi ketika saya membantu sebuah perusahaan untuk masuk ke digital marketing yang lebih proper lagi, lebih benar lagi gitu. Nah, yang pertama sih saya pasti melakukan sebuah diagnosa gitu ya, yang sekarang ini sudah dilakukan tuh apa aja. Jadi company Anda itu sudah ngapain aja sih selama ini? Activity digitalnya itu udah ngapain aja? Jangan-jangan cuman upload di marketplace. Jangan-jangan cuman upload Instagram doang, konten rutin, that's it gitu. Which is gak salah sih, cuma saya perlu analisa di situ. Makanya di sini saya tulis ada diagnose gitu ya, di sebelah paling kiri di sini. Nah, kemudian habis itu saya siapin nih preparation ini. Kita mesti tahu dulu nih goal dari company ini apa. Jadi company ini masuk digital itu goalnya apa. Jadi kalau saya ngebantuin orang, saya harus tahu goalnya. Sama seperti saya bilang ke Anda, kalau Anda mau masuk ke sebuah atau Anda mau menjual produk, Anda harus tahu kan goal dari customer Anda itu nanti apa gitu. Jadi itu yang pertama, objektifnya apa. Berikutnya adalah team building. Oke, so di team building itu saya selalu ngecek dulu timnya itu lengkap nggak. Kadang-kadang repot banget ya ketika dia mau masuk ke digital, tapi timnya 0 atau bahkan cuma 1. Ini nggak bisa banget, jadi timnya macam-macam nih. Banyak banget nih. Ada designer, copywriter, video editor, traffic, product developer, funnel, project manager, strategisnya, which is me biasanya. Ada messengernya, jadi banyak banget sebenarnya. Nah, tools-tools apa aja yang harus dipakai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Elite Framework itu sendiri. Kebanyakan orang, itu salahnya adalah karena mereka masuk di fase 3 di sini. Ya, di fase 3, scale, traffic, ngiklan, pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook, di Google, di YouTube. Itu jadi prioritas mereka. Pantesan jebol banget, boncos terus, rugi terus gitu. Karena fase 1 dan fase 2-nya itu lupa dikerjain. Ya, mereka terlalu fokus ke fase 3. Karena apa kok fase 3? Karena yang lain-lain dapat omset karena fase 3. Yes, mereka yang lain-lain dapat omset di fase 3 karena mereka sudah benar ngerjain PR fase 1, fase 2-nya. Sementara kalau Anda tahu-tahu lompat ke fase 3 tanpa fase 1 dan fase 2, ya jebol, pasti. Gitu. Jadi kayak mau bikin apartemen tower gitu, tapi lupa bangun fondasi. Taunya pokok kalau tinggi keren ya. Lupa ke dalamnya juga tinggi, dalam banget gitu ya, bukan tinggi ya, dalam gitu ya. Ke dalamnya tuh juga jauh banget. Semakin tinggi ke atas, semakin dalam ke bawah juga. Kalau nggak goyang itu, bahaya banget. Ya kan, jadi fase build-nya. Kalau Anda pernah ngebangun apartemen, saya dulu pernah ngebangun apartemen di Springwood, Alam Sutra bareng Bung Chandra ya. Beberapa bulan di awal itu kayak kita tuh kayak, kok nggak naik-naik ya? Jadi yang lama itu malah di bawahnya. Tapi begitu naik, wah itu cepet banget tuh. Kayak beberapa bulan singkat aja udah tahu-tahu, wah topping off gitu kan, udah tahu-tahu paling tinggi gitu. Sementara yang di bawah tuh lama banget. Nah sekarang ada 3 fase sebenarnya. Ini juga saya ajarkan di kelas saya DM Elite ya. Fase 1 adalah build, fase 2 automate, fase 3 adalah scale. Saya masukkan yang terakhir ini adalah fase advance gitu. Kemarin sih saya masukin ke 1, 2, 3 aja, tapi ini saya tambahin fase advance. Nah saya ceritain cukup singkat aja ya buat Anda. Fase 1 build, kita mau bikin company-nya punya fondasi dulu untuk didigitalkan. Yang pertama adalah company Anda harus sebisa mungkin menampilkan atau menjual sebuah peluang baru yang nggak ada di pasaran. Ini paling enak. Ini by the way, ini adalah kerangka ideal. Oke, jadi kalau nggak kayak begini persis, iya kita bisa tweak sana sini, tapi saya mau cerita idealnya dulu supaya Anda dapat puzzle piece-nya ya, potongannya itu lengkap banget. Habis itu Anda mau susun, oh Pak, saya mau pakai ini gitu. Jadi yang pertama adalah fase build, oke. New opportunity-nya, Anda harus mempunyai sesuatu yang baru. Jadi kayak, well, di Tribelio ada Tribe Commerce, there's something new. Itu meninggalkan era marketplace, new commerce, Tribe Commerce, oke. Deddy Corbuzier punya OCD. Kemudian Tesla dengan mobil listriknya, dengan
Itu orang-orang jenius-jenius yang Anda lihat deh, yang gede-gede, yang gila-gila, Apple, kemudian Tesla, SpaceX, itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang ketika kayak Apple, Steve Jobs meluncurkan iPod, iPad, iPhone, something new semuanya. It's always something new. Nah, itu saya punya video sendiri tentang itu ya, panjang banget. Nah, intinya adalah saya akan membantu sebuah company untuk exercising apa sih yang bisa dibuat menjadi sesuatu yang baru. Contoh banget yang sederhana aja. Dan aku kan bukan Apple, aku bukan Tesla gitu kan. Oke, gak ada masalah, bukan harus kayak Tesla. Anda tahu Robert Kiyosaki kan? Dengan cash flow kuadrannya. Itu juga sama, itu new opportunity yang disebut dengan cash flow kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Itu yang disebut dengan something new. Padahal materinya sih basic banget ya. Saya nanya ke teman saya kemarin, orang pajak gitu kan ya, accounting basicnya, dan dia mengatakan bahwa itu mah basic banget, asset liability, literally basic banget dan gitu. Cuman karena dikemas pakai cash flow kuadran, dipatenkan frameworknya, jadilah sebuah new opportunity. Sesimpel itu, bukan barang ya. Kan kebanyakan dari kita selalu mikir barang baru. Emang ada barang baru? Kayaknya nggak ada yang baru, Dan. Ya iya, nggak harus baru gitu. Ya bisa aja konsep, nggak ada masalah kayak cash flow kuadran tadi. Oke, berikutnya adalah customer. Kita dig down customer. Ini nomor 2 di fase build adalah customer. Customernya harus kuat banget. Anda harus benar-benar tahu. Sehingga step berikutnya adalah Anda sampai tahu false belief customer itu apa. Kalau saya masuk ke customer, di sini saya ada macam-macam nih. Ada goal, desire, ada pain, frustration, ada dream, ada fear gitu kan. Pain itu apa yang menyakitkan buat dia hari ini. Dan fear adalah kalau yang sakit ini diteruskan ke depannya, 5 tahun lagi bakal jadi apa nih? Kalau hari ini pain-nya adalah dia gemuk, celana nggak cukup, baju nggak cukup, fear-nya apa nih? Maybe in the next 5 year, diabetes, atau sakit jantung, atau stroke. Nah, itu yang menjadi ketakutan dia. Nah, ini harus dicari semua detailnya. Jadi, saya ngebantuin selalu modelnya kayak begini ya. Step-stepnya, exercise-nya pasti ngelewatin ini. Jadi, saya nggak mau bypass, lompat ke iklan tanpa tahu ini. Karena gunanya adalah iklan ini berbicara bahasa yang menjelaskan tentang ini tadi. Mimpimu ini kan, problemmu ini kan, painmu ini kan, fearmu ini kan. Itu dibuat di dalam iklan. Jadi ada hubungannya. Bukan iklan, tahu-tahu ngiklan ngaco aja gitu. Kayak, saya mau nawarin produk saya gitu. Nggak bisa, makanya closingnya rendah. Nah, kemudian false belief. False belief adalah sesuatu yang membuat orang tidak beli produk Anda ya. Jadi ini ada juga, saya sudah munculin di video saya juga. Jadi please dicek tentang false belief. Sudah ada juga. Kemudian kita bahas tentang messenger. Siapa di company Anda yang siap jadi messenger, jadi nabinya gitu. Jadi yang memimpin tribe Anda itu siapa? Jadi always kayak begini. Ya, ini strukturnya. Kemudian berikutnya adalah one belief statement. Nabi itu punya satu statement penting. Kayak di Alkitab deh, kayak di kitab suci kita masing-masing. Nabi Anda kan mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya jalan menuju ke Allah Bapa. Nah, kayak gitu. Nabi itu punya peran untuk membimbing audiens semuanya untuk menuju ke mimpinya. Itu harus didesain. Mimpi apa yang mau didesain? One belief statement apa yang mau didesain? Ya, kalau saya by design simple banget. Kalau Anda bisa percaya bahwa tribe commerce adalah sesuatu yang bakal booming berikutnya, dan itu bisa membuat Anda 10x your income, dan hanya bisa menggunakan dengan Tribelio, dan semuanya selesai. Jadi itu one belief statement saya. Pertanyaannya, one belief statement bisnis Anda itu apa? Nah, itu yang harus di-exercise. Itu harus dicari tahu tuh. Itu terkait semua ya. Jadi dengan new opportunity, dengan future hope, dengan mimpi dari customer tadi, yang mau dicapai itu apa. Habis itu kita masuk ke offer gitu. Jadi ini semua ada kaitannya, bukan sesuatu yang didesain kayak random aja. Jadi semua harus dilakukan berurutan. Kemudian berikutnya adalah hook, story, offer. Itu adalah cara saya jualan ya. Ada hook, ada story, ceritanya apa, ada offernya apa. Jadi company Anda itu ada ceritanya itu kenapa, itu juga harus ada. Sehingga orang tuh bisa percaya, oh kamu bener-bener bagus banget untuk membantu saya di bidang ini, di bidang fat loss, di bidang parenting, di bidang financial misalnya. Karena kamu punya story apa. Karena dulu pernah susah banget, pernah belajar mati-matian 10 tahun, 20 tahun, dan akhirnya nemu caranya, dan itu Anda bagikan, maka saya akan percaya sebagai customermu. Oke, kayak ya aku percaya karena kamu udah ngelewatin semua itu dan sekarang kamu berhasil. So the story itu di-create juga. Bukan cuman kayak saya mau ngajar, saya mau jualan barang A, saya mau jualan barang B. Kenapa itu ada? Itu harus ada story-nya sehingga orang tuh believe gitu. Nah, itu harus ada desain. Kemudian terakhir adalah value ladder ya. Jadi kalau orang beli, apa yang menjadi upsell-nya berikutnya sehingga profit Anda maksimal. Karena kalau enggak, bayangin aja Facebook di bulan ini sudah menambahkan
PPN, 10%. Jadi kalau Anda ngiklan, Anda bayarnya lebih mahal, tambah 10%. Kalau Anda tidak membuat profit lebih besar di belakangnya, ya boncos loh. Kalau profit Anda 10%, ya jebol, habis, nol. Ya kan? Karena bayar iklannya lebih mahal. Nah, ini loh yang jadi problem. Oke, ini fase 1, fase build. Berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke fase automate. Automate itu maksudnya apa sih yang bisa dibuat otomatis gitu. Kalau orang awam kan jualan kan satu-satu ya. Gimana caranya biar kita otomatis gak jualan satu-satu, supaya kita bisa jualan banyak banget. Kayak saya waktu jualan waktu saya ikut di MLM dulu, itu saya pakai funnel juga. Nah, itu yang disebut dengan funnel. Jadi orang sebelum ketemu saya, sebelum saya prospek, itu harus nonton video saya dulu. Jadi masuk grup Facebook saya, waktu itu belum ada Tribelio. Jadi masuk grup Facebook saya, harus nonton video saya. Kalau sudah nonton video saya, baru saya mau janjian ketemu. Kalau janjian ketemu dan dia belum nonton video, saya nggak mau ketemu. Udah nggak mau, saya nggak mau. Buang waktu buat saya. Karena pernah ternyata kayak begitu teman-teman. Di Surabaya itu terjadi itu. Biasa yang ngatur jadwal ketemuan tuh istri saya, Velin kan. Waktu itu saya udah bilang kan, suruh tonton video. Dan dia bilang oke. Begitu sudah ketemuan waktu itu, saya nanya, udah nonton belum videonya? Belum sempet. Nggak closing, man. Nggak closing. So I know my funnel works. Jadi hanya closing kalau dia sudah nonton video yang saya buat tadi. Itu. Jadi itu penting banget ya untuk mendesain sebuah funnel. Ini Anda bisa dilihat di sini funnel itu ya kayak begini, ada top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Kalau top of funnel itu maksudnya adalah orang-orang yang cold, makanya di sini saya kasih warna biru gitu. Orang-orang cold yang nggak kenal Anda. Itu kita mikirnya adalah konten strateginya seperti apa. Anda sudah lihat video saya tentang 3 step profit framework. Step pertama adalah create your why, pakai social media, Instagram, YouTube. Ya ini basic aja, general aja. Jadi konten strateginya seperti apa untuk membuat orang-orang itu jadi aware terhadap produk Anda. Step kedua adalah MOFU, middle of funnel. Gimana caranya supaya orang itu mau join ke tempat kita, mau ngasih kita email, nama, nomor WA misalkan. Ya, kita build our list itu di sini. Nah, kemudian baru ketiga adalah buying hook. Gimana caranya kita bisa membuat mereka itu beli produk kita? Apakah mau pakai freemium, apakah mau pakai free trial, atau mau pakai kupon diskon, atau apa, testimonial, atau apapun itu. Jadi stepnya seperti itu ya. Jadi buying hooknya apa gitu. Ada webinar misalkan, atau software demo misalkan, atau ditunjukin demo datang ke rumah. Nah, itu harus didesain. Jadi ini kerangka itu benar-benar udah very very complete sih buat saya lakuin ini semua gitu kan. Nah, kemudian setelah orang join, maka education follow up-nya seperti apa? Jadi di funnel itu, habis funnel itu education follow up-nya apa? Setelah orang join, masukin nama dan email, kita mau edukasi mereka pakai cara apa? Apakah pakai Tribe kayak di Tribelio? Atau mau pakai cara apa? Mau pakai majalah? Anda kirim majalah? Saya waktu jualan suplemen di dunia offline dulu, itu pakai majalah. Bener-bener cetak majalah disebarin, itu mahal banget. Ya kayak, I think berapa puluh juta, hampir 100 juta deh. Setiap bulan saya untuk kirim majalah. Ya tapi nggak ada masalah karena omsetnya habis itu miliaran. So it's fine kalau dihitung-hitung kan. Nah hari ini semuanya itu murah. Bahkan untuk kayak Tribelio aja murah banget gitu. Dibandingkan 100 juta ketika Anda harus bikin cetak majalah kan. It's very cheap. Kemudian strategi return path. Kalau orang sudah datang ke tempat kita dan nggak beli, itu kita lakuin apa supaya mereka beli lagi? Atau mau beli gitu ya. Atau yang sudah beli dan pulang, gimana caranya kita membuat mereka datang lagi untuk beli lagi? Itu ada strateginya. Ya, itu fase kedua, supaya otomatis nggak manual lagi. So, ini adalah step 1, ngebangun fondasinya. Step 2, membuat sistem-sistem jualannya itu otomatis semuanya. Baru ketika ini sudah jadi, fondasinya udah lengkap, kemudian sudah otomatis semua proses penjualannya, barulah kita ngomong tentang traffic. Jadi traffic itu kayak buka keran. Oke? Jadi traffic itu buka keran, iklan semuanya kita buka. Begitu traffic datang, sistem Anda ini sudah siap. Message-nya siap, kalau orang datang tuh ngomongnya apa itu sudah siap. Jadi semuanya udah ready semua. Barulah di situ Anda akan mendapatkan profit yang lumayan. Karena kalau enggak cuma iklan doang, itu kayak bener-bener iklan doang. Tapi begitu orang masuk ke dalam, Anda nggak tahu dia mesti diapain. Dan orangnya juga bingung mau di-upsell apa. Padahal kalau Anda mendesain proses upsell-nya dengan benar, harusnya orang datang itu bisa beli 2 kali, beli 3 kali. Sementara Anda melupakan itu, tidak mendesain funnel depannya dengan baik, funnel belakangnya, dengan baik. Orang datang beli sekali, bahkan nggak beli, hilang. Anda buang duit terus tuh di situ tuh. Nah, kemudian ada Dream 100, yaitu bagaimana mencari partners. Jadi, kalau Anda lihat saya IG live dengan banyak orang, itu semua, itu strategi Dream 100. Bagaimana mencari partner gitu kan. Dan yang terakhir adalah reseller. Anda tahu sendiri bagaimana membangun reseller. Ya, jadi materinya apa, apakah ada reseller academy, apakah ada pembinanya, macam-macam kayak gitu. Nah, ini selesai sampai sini sebenarnya. Ini udah cukup, sampai sini udah lumayan nih. Tapi kalau Anda mau naik level lebih lanjut, ada level advance,
yaitu kita akan ngomongin tentang identity shift. Nah, ini nggak gampang. Memang levelnya advance. Ini butuh waktu. Jadi semua ini akan diproses semuanya sampai jadi fase 1, 2, 3 sampai jadi. Barulah keempat ini kita bisa mulai kelihatan nanti. Orang menyebut dirinya apa ya? Apakah orang menyebut dirinya misalkan Persija ada Jackmania, Justin Bieber ada Beliebers, Agnes Monica punya Nation gitu. Jadi apa yang orang mengidentifikasi dirinya itu sebagai apa dalam konteks fans Anda atau fans bisnis Anda? Nah, itu harus dicari tahu. Kayak waktu saya di Russell Brunson, di ClickFunnels mereka menyebut diri mereka adalah funnel hacker. Ya, jadi macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan identity shift. Nah, terus ketika orang-orang sudah mulai punya identity shift kayak begitu, movement apa yang mau Anda create di sini? Nah, terakhir ini movement apa? Gerakan apa yang mau Anda ciptakan? 4 sehat 5 sempurna supaya semuanya minum susu, atau gerakan anti sampah plastik? Saya lagi meng-create sebuah gerakan juga yang namanya adalah kita fight yang namanya perang harga di marketplace. Ya, jadi saya mau memerangi yang namanya perang harga di marketplace. So, kalau Anda ngerasa hidup Anda susah kena perang harga, dengarkan video saya semuanya. Saya mau memerangi yang namanya perang harga supaya profit Anda naik, supaya profit Anda lebih besar, sehingga Anda bisa cuan lebih enak gitu ya, profitnya lebih enak, nggak perang harga mulu gitu kan. Capek bisnis kelihatannya rame tapi perang harga, habis itu duitnya nggak ada, habis itu bayar PPN lagi, habis itu bayar PPN bukan masalah, tetapi kalau habis karena perang harga terus bayar pajak semuanya, kan profitnya habis gitu loh maksud saya. Tetap pajak harus dibayar, of course. Ya, terus ya itu yang lagi saya gerakkan hari ini gitu ya, movement saya seperti itu. Nah, terakhir adalah 4 minute miles. 4 minute miles itu award apa yang bisa Anda ciptakan? Anda tahu sendiri, saya pakai plakat Silver Circle Trebelio. Jadi orang yang berhasil menggunakan Trebelio untuk mendapatkan income lebih dari 1,5 miliar akan mendapatkan Silver Circle dari Trebelio. Nanti kalau misalkan Anda dapat 14 miliar, 1 juta dolar, itu ada next-nya lagi. Jadi itu untuk membuktikan bahwa proses ini bisa berjalan gitu. Alright guys, so kurang lebih itu adalah Elite Framework. Jadi ketika saya ngajar di DM Elite, yang saya ajarkan kurang lebih kayak begini. Dan ini dibahas detail banget ya. Ini saya udah ngebut aja udah 17 menit lebih gitu ya. Jadi materinya memang banyak banget. Dan saya juga menggunakan ini juga untuk consulting saya gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang memang butuh dibimbing step by step-nya dan timnya. Nah, saya menggunakan framework yang sama. Karena memang ini works gitu. Anda lihat di mana-mana kalau Anda, sekarang gini, kalau Anda memegang framework ini di kepala Anda, maka Anda akan bisa melihat kok, company-company itu yang mereka lakukan, step by step-nya juga kayak begini. Message-nya juga kayak begini semua. Microsoft lagi meluncurkan Surface Duo. Ya, handphone dia yang flip gitu kan, saingannya Galaxy ini, Fold gitu. Nah, Anda perhatikan deh, konten-konten dia itu apa saja. Konten-konten dia nanti akan menjawab question tentang mindset, belief, knowledge orang tentang produknya. Anda lihat deh, kerangkanya itu semua sama yang dilakukan oleh big company begitu. Jadi kalau Anda baru mulai atau baru kayak ya masuk ke dunia digital, kenapa nggak ngikutin aja framework yang udah bagus kayak begini sehingga Anda langsung jalannya lebih cepat lagi daripada nyoba-nyoba gagal. Alright, so hopefully video ini Anda dapat gambaran bahwa pieces dari digital marketing itu seperti ini lengkapnya. Puzzle piecesnya seperti ini. Tinggal Anda nanti pakainya gimana. Nah, itu butuh sambil jalan, ya. Itu butuh sambil jalan. Karena saya udah ngejalanin ini udah belasan tahun ya, digital marketing udah belasan tahun gitu. Jadi, kalau kayak begini diiniin, kalau kayak begitu digituin gitu. Itu di kepala saya udah lancar banget. Ya, that's why itu melengkapi dari sekedar framework aja. Jadi, experience dan framework itu saling membantu gitu ya. Oke, itu aja. Biar gak kelamaan juga buat Anda segera take action ya untuk membangun bisnis digital Anda. Itu aja. Thank you so much guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.